Metode dan strategi pembelajaran dalam tinjauan hadis. Dalam proses pendidikan Islam, Rasulullah bukan hanya seorang rasul yang menyampaikan wahyu, tetapi juga seorang pendidik yang menerapkan strategi dan metode mengajar yang sangat efektif, reflektif, dan relevan sepanjang zaman. Hadis-hadis Nabi tidak hanya berisi pesan akidah dan syariat, tetapi juga menyimpan prinsip-prinsip pedagogis yang dapat dijadikan acuan dalam membangun sistem pendidikan yang berkarakter. Salah satu metode utama yang digunakan Rasulullah adalah ceramah. Ini tampak saat beliau menyampaikan khutbah kepada kaumnya setelah turunnya perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ceramah beliau bukan hanya bersifat informatif, tapi juga persuasif dan menyentuh kalbu. Selain itu, Nabi juga menerapkan metode tanya-jawab. Sebagaimana terlihat dalam banyak hadis, misalnya saat beliau bertanya, "Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan rumah seseorang, lalu ia mandi 5 kali sehari?" Sebuah perumpamaan yang kuat untuk menjelaskan makna salat sebagai penyuci jiwa. Metode lain yang digunakan adalah diskusi yang ditandai dengan adanya pertanyaan terbuka dan klarifikasi makna. Contohnya, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat tentang siapa orang yang bangkrut, lalu memberikan penjelasan bahwa kebangkrutan sejati adalah kehilangan amal karena kezaliman kepada orang lain. Rasulullah juga menggunakan metode perumpamaan dan demonstrasi. Hadis, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat," menunjukkan bagaimana Nabi memberi teladan langsung dalam praktik ibadah. Bahkan, beliau juga menerapkan metode penghargaan seperti ketika memuji Abu Hurairah karena semangatnya dalam menuntut ilmu. Ini memberikan teladan bagaimana apresiasi dapat memotivasi peserta didik. Di sisi lain, metode hukuman juga digunakan Nabi secara bijaksana, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membentuk kesadaran. Seperti ketika beliau melarang seseorang menjadi imam karena meludah ke arah kiblat saat salat. Hukuman diberikan sebagai bentuk edukasi, bukan pembalasan. Semua metode ini menunjukkan bahwa Nabi sangat mempertimbangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik dalam mendidik umat. Tidak ada satu metode tunggal yang beliau pakai secara kaku. Justru beliau fleksibel menyesuaikan pendekatan dengan kondisi, karakter, dan tingkat pemahaman peserta didik. Inilah yang membedakan metode pembelajaran Rasulullah berbasis hikmah, kasih sayang, dan keteladanan. Maka, jika kita ingin membangun pendidikan Islam yang relevan dengan zaman dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur, meneladani metode Rasulullah adalah langkah terbaik. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi membentuk jiwa dan membimbing umat dengan cinta, akhlak, dan kebijaksanaan.